terkasih, sebelum kita mulai IMPT tanggal 31 Mei 2020, mari kita berdiri dan menyanyikan Mas Bakat PT. Siapkan diri sedari, wahai teruna GPIB. Semesta depanmu sendiri, Yesuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh mohon permintaan Tuhan. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran kakak Layan dan teman-teman dalam ibadah ini. Kiranya ibadah saat ini membawa berkat bagi kita semua. Untuk menyambut Tuhan Yesus firman-Nya, kita semua diundang berdiri dan memuliakan Tuhan dengan pujian di hari Pentakosta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami semua. Kami bisa ibadah online lagi, Tuhan Yesus. Berkatilah supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari dengan baik juga, Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah supaya pandemi corona segera berakhir dan kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Litani pujian diambil dari Mazmur 51 ayat 9-15. Yang ganjil dibaca perempuan, yang genap dibaca laki-laki. Nyanyian respon Mazmur, datanglah ya sumber rahmat.
Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29. Kakak ulangi, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29. Sebelum membacanya kita akan berdoa lebih dulu. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami. Saat ini Bapa kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa untuk kami dapat benar-benar mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak-Mu melalui firman ini untuk dapat kami laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29 yang menyatakan Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Hari Tuhan. Nah, minggu kemarin kan kita juga sudah belajar dari Yoel, yaitu nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Nabi yang namanya berarti Tuhan adalah Allahku. Bahwa kita sebagai orang percaya harus selalu taat dan setia sama Tuhan. Termasuk dalam menghadapi setiap pergumulan harus selalu berpegang pada kehendak Tuhan. Juga harus selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan, dengan tetap menaati nasihat orang tua, guru, dan orang-orang yang lebih tua. Apalagi aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, di saat kita mau dan bersedia melakukan semuanya itu, ada janji yang sudah Tuhan berikan buat orang-orang yang menerima dan setia pada Tuhan Yesus, yaitu penyertaan Roh Kudus. Hari Tuhan itu sendiri ditandai dengan wabah-wabah yang terjadi. Kalau dalam firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan adanya wabah-wabah, belalang-belalang yang menimpa umat Tuhan. Maka kita patut waspada dengan wabah-wabah yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, terutama dengan adanya wabah pandemi ini, yaitu wabah pandemi COVID-19. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat, serta memperbaiki kehidupan kita agar berkenan bagi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia tidak menginginkan umatnya menderita karena perbuatan dosa. Tuhan menghadirkan keselamatan sebagai suatu sarana agar umatnya tetap berada dalam lingkup kasih Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat umat Tuhan tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita sebagai orang percaya menjadi suatu tanda bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu tinggal dalam hidup setiap umatnya, dengan kuasa yang akan memampukan umat Tuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mampu bersaksi kepada banyak orang tentang kasih setia Tuhan. Roh Kudus memainkan peran penting dalam kehidupan orang percaya, agar kuat menghadapi tantangan dan setia beriman kepada Tuhan selama-lamanya. Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup saling menguatkan dan saling mengasihi
tanpa melihat perbedaan-perbedaan seperti golongan, suku, ras, dan sebagainya. Apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus yaitu Roh Allah. Roh Allah sendiri yang diberikan kepada setiap umat Allah yang berperan sebagai penolong, seperti pada Yohanes 14 ayat 16, dan sebagai penghibur, seperti pada Yohanes 14 ayat 26. Roh Allah inilah yang akan menolong umat manusia yang setia kepada Allah. Berarti jika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus akan berfungsi sebagai pengingat. Roh Kudus akan mengingatkan kita manusia akan dosa-dosa. Roh yang ada dalam diri kita melalui hati kecil kita akan menegur dan mengingatkan kita akan akibat dari dosa, sehingga kita dapat menghindari untuk melakukan dosa. Sebagai umat percaya yang memiliki Roh Kudus dalam diri kita, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh seperti dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saat ini kita sudah memasuki Minggu Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus. Kita bisa baca dan pelajari peristiwa itu pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13. Di saat pencurahan Roh Kudus tersebut, murid-murid Yesus menjadi sangat pandai dan dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Saat ini, di saat Roh Kudus juga ada pada diri kita, maka bagaimanakah kita dapat berdampak dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita pahami. Jika berdampak, berarti Allah ada dalam kehidupan kita teruna sejahtera. Bagaimana cara kita mengetahui suara Roh Kudus dalam diri kita? Yaitu dengan melatih kepekaan kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan, baik dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna maupun dalam ibadah-ibadah atau saat teduh yang kita lakukan hari lepas hari. Bagaimana fungsi dan peran Roh Kudus dalam kehidupan teruna agar berdampak dalam kondisi saat ini? Inilah yang harus kalian jawab dalam sikap dan tindakan kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nyanyian respon firman dalam Roh Yesus Kristus. Teman-teman, kita akan doa syafaat dengan pokok doa bangsa dan negara, gereja dan program PT, kakak layan dan orang tua, studi anak layan, teman-teman yang sakit, dan ulang tahun. Adik-adik, dalam doa syafaat kali ini, kakak akan membacakan pokok doanya, kemudian adik-adik berdoa dan akan ditutup oleh kakak. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami. Walau kali ini kami masih beribadah secara online, namun kami mengucap syukur kami masih boleh beribadah pada hari ini. Ya Allah, sehatkan kami, berkatilah kami dalam masa muda kami. Berikanlah hikmat-Mu agar dalam masa remaja kami boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa untuk studi dan sekolah kami. Kami berdoa untuk orang tua dan keluarga kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit.
Kami berdoa untuk gereja kami dan Pelkat PT. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk seluruh kakak layan PT. Ya Bapa, seluruh rangkaian doa syafaat kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Teman-teman, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat Allah. Dengan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan menyerahkan syukur dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi, kami telah memberikan persembahan yang adalah dari tangan-Mu jua. Terima dan berkatilah supaya berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu bagi banyak orang. Pakailah diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah syukur hati kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita pulang dan berusaha melaksanakan segala ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup kita. Bersama-sama kita berdiri dan memuji Allah dengan pujian janji yang manis. Adik-adik, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara kita dalam kasih Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.